Suami istri ribut dan misi rahasia di kolam pancing. Pagi itu suasana di rumah Pak Darto terlihat tenang. Burung-burung berkicau, angin bertiup sejuk, dan secangkir kopi hangat sudah tersedia di meja teras. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung beberapa detik. "Darto!" Suara Bu Siti menggema dari dalam rumah, seperti pengeras suara masjid menjelang sholat Jumat. Pak Darto yang sedang menikmati kopi langsung tersedak. "Ya Bu," jawabnya pelan. "Coba lihat jemuran, dari kemarin belum diangkat. Motor kotor, rumput depan rumah tinggi, atap dapur bocor, dan kamu malah santai minum kopi." Pak Darto mengangguk cepat. "Iya Bu, nanti saya kerjakan." Bu Siti menatap tajam. "Nanti itu kapan? Tahun depan?" Pak Darto hanya tersenyum tipis. Dalam hati sebenarnya ia sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih penting. Hari ini adalah hari pembukaan lomba mancing di desa sebelah. Sudah seminggu penuh ia menunggu momen tersebut. Hadiahnya sih memang tidak besar, hanya sebuah rice cooker dan uang pembinaan. Namun bagi Pak Darto, hadiah bukanlah tujuan utama. Yang penting adalah sensasi duduk di pinggir kolam sambil memegang joran pancing. Bagi sebagian orang, memancing adalah hobi. Bagi Pak Darto, memancing adalah terapi jiwa. Cuma masalahnya satu, Bu Siti sedang marah besar. 3 hari yang lalu Pak Darto pulang dari memancing dengan membawa ikan hanya 2 ekor. Padahal uang buat beli bensin habis 50.000. Menurut Bu Siti, itu ada investasi yang sangat merugikan. Kalau mau ikan, tinggal beli di pasar. Begitu kata Bu Siti waktu itu. Pak Darto tidak bisa membantah, sebab kalau dihitung secara ekonomi memang benar. Tetapi bagaimana menjelaskan kepada istri bahwa memancing bukan soal ikan? Memancing adalah tentang ketenangan, tentang persahabatan, tentang harapan, dan kadang-kadang tentang pulang dengan tangan kosong sambil tetap tersenyum. Pukul 9 pagi, Pak Darto mulai menyusun rencana. Ia tahu jika meminta izin secara langsung, jawabannya pasti tidak. Maka ia mencoba pendekatan diplomasi. "Bu, capek ya ngurus rumah terus?" Bu Siti menoleh curiga. "Kenapa?" "Enggak, cuma kasihan saja." "Terus, nanti sore saya belikan bakso ya Bu," kata Pak Darto. Bu Siti semakin curiga. "Maunya apa sih?" Pak Darto tertawa canggung. Enggak ada." Bu Siti langsung menunjuk wajah suaminya. "Kalau kamu baik mendadak, biasanya ada maunya Pak." Pak Darto gagal pada tahap pertama. Namun ia belum menyerah. Siang hari setelah membantu menyapu halaman, ia mencoba strategi kedua. "Bu, katanya dokter bilang bahwa laki-laki itu perlu mengurangi stres. Terus? Nah, kalau stres bisa darah tinggi. Terus? Kalau darah tinggi bisa bahaya loh Bu." Bu Siti melipat tangan. "Terus lanjut." "Nah, salah satu cara mengurangi stres adalah melakukan hobi." Bu Siti langsung memahami arah pembicaraan. "Mancing." Pak Darto tersenyum lebar. Bu Siti menjawab singkat, "Tidak." Satu kata yang menghancurkan sejuta harapan. Namun seorang pemancing sejati tidak pernah menyerah. Karena jika ikan saja bisa ditunggu berjam-jam, apalagi izin dari istri. Sore harinya Pak Darto mendapat ide yang menurutnya sangat cerdas. Ia menghubungi sahabatnya, namanya Pak Jono. "Jon, bantu aku dong." "Bantu apa?" "Kalau Bu Siti nelpon nanti, bilang aku lagi rapat RT ya." Pak Jono terdiam. "Kamu mau mancing ya?" "Iya." "Kamu berani juga?"
Pak Darto tertawa. Namanya perjuangan, jawab Pak Darto. Keesokan harinya misi dimulai. Pak Darto berangkat pagi-pagi membawa tas berisi joran. Namun agar tidak mencurigakan, joran itu ia bungkus menggunakan karung bekas. Dari jauh terlihat seperti membawa alat kebersihan. Bu Siti yang melihat hanya bertanya singkat, "Mau kemana?" "Rapat," kata Pak Darto. "Jam 7 pagi." "Ini rapat penting, Bu," kata Pak Darto. Lalu Bu Siti mengangguk. Pak Darto merasa sukses. Motor pun melaju menuju kolam pancing. Sepanjang perjalanan wajahnya berseri-seri. Angin terasa lebih segar, matahari terlihat lebih indah, hidup terasa sempurna. Sesampainya di kolam, teman-temannya sudah berkumpul. "Wah, akhirnya datang juga." Pak Darto tersenyum bangga. "Operasi berhasil." Mereka tertawa bersama. Lomba pun dimulai. 1 jam berlalu belum ada ikan. 2 jam berlalu belum masih ada ikan. 3 jam berlalu pelampung tetap diam. Pak Darto mulai gelisah. Saat itulah telepon berdering. Ternyata yang menelpon adalah Bu Siti. Jantung Pak Darto langsung berdegup kencang. Ia menjawab dengan suara tenang. "Halo Bu, kamu di mana?" "Rapat," kata Pak Darto. "Dengar baik-baik." "Iya Bu, ada apa?" "Tadi Pak Jono datang ke rumah." Lantas Pak Darto membeku. "Lalu kenapa si Pak Jono datang ke rumah?" "Dia lupa kalau kamu menyuruhnya bohong." Suasana mendadak hening. Pak Darto menutup wajahnya. Teman-temannya yang mendengar langsung tertawa terbahak-bahak. Bu Siti melanjutkan, "Jadi sekarang kamu di kolam mana?" Pak Darto menyerah. "Kolam Maju Jaya, Bu," kata Pak Darto. "Bagus. Kenapa, Bu?" "Nanti pulang beli sayur." Pak Darto terkejut. "Hah? Beli cabai juga?" Pak Darto semakin bingung. "Kok nggak marah?" Bu Siti menghela nafas. "Lagian saya sudah tahu dari awal." Pak Darto makin heran. "Tahu?" "Iya. Joran kamu masih kelihatan ujungnya waktu dibungkus karung." Teman-teman Pak Darto kembali tertawa. Ternyata selama ini yang merasa pintar hanya Pak Darto sendiri. Bu Siti sebenarnya sudah mengetahui semuanya. "Jadi boleh mancing, Bu?" "Boleh." Pak Darto langsung sumringah. "Tapi ada syaratnya," kata Bu Siti. "Apa itu, Bu?" "Kalau nggak dapat ikan?" Pak Darto terdiam mendengar pertanyaan Bu Siti. "Ya tetap bawa sayur." Telepon ditutup. Pak Darto tersenyum lega. Ia akhirnya sadar, kadang-kadang istri bukan benar-benar melarang. Suami menjalankan hobinya. Yang membuat istri kesal adalah ketika suami melupakan tanggung jawabnya. Hobi boleh, senang-senang boleh, refreshing juga boleh, asalkan pekerjaan rumah tidak ditinggalkan dan komunikasi tetap dijaga. Menjelang sore, keajaiban terjadi. Pelampung Pak Darto bergerak. Ia langsung menarik joran sekuat tenaga. Semua peserta menoleh. Pertarungan sengit berlangsung beberapa menit. Akhirnya seekor ikan besar berhasil diangkat oleh Pak Darto. Sorak-sorai langsung terdengar. Pak Darto melompat ke girangan seperti memenangkan turnamen dunia. Hari itu pun ia pulang dengan membawa ikan, sayur, cabai, dan tentu saja wajah penuh kemenangan. Sesampainya di rumah, Bu Siti melihat hasil tangkapannya. "Wah, besar juga ya, Pak." Pak Darto tersenyum bangga. "Tuh kan, memancing ada hasilnya." Bu Siti mengangguk. "Iya." Pak Darto semakin percaya diri. "Berarti minggu depan boleh mancing lagi ya, Bu?" Bu Siti tersenyum manis. "Boleh." "Serius, Bu?" "Iya." Pak Darto hampir melonjak ke girangan. Namun Bu Siti melanjutkan kalimatnya. Setelah atap bocor diperbaiki, rumput dipotong, motor dicuci, jemuran diangkat, dan lemari dapur dibetulkan,
Mendengar permintaan Bu Siti, seketika senyum Pak Darto perlahan menghilang. Sementara Bu Siti tertawa puas. Dan begitulah kehidupan rumah tangga. Kadang penuh perdebatan, kadang penuh kejutan, kadang penuh strategi rahasia. Tetapi selama masih bisa tertawa bersama, semua masalah terasa lebih ringan. Karena pada akhirnya bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan bagaimana suami dan istri tetap bisa saling memahami, sambil sesekali memberi ruang untuk menikmati hobi masing-masing. Dan untuk para suami yang hobi mancing, ingatlah satu pelajaran penting dari Pak Darto. Menaklukkan ikan besar mungkin sulit, tetapi mendapatkan izin dari istri seringkali jauh lebih sulit dan menantang.